Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri Tampani Harahap, MPM 20150025, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika 2A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah database, yaitu MySQL, di mana saya akan menjelaskan beberapa, yaitu pengertian dari database MySQL, fungsinya, kelebihan dan kekurangannya, cara kerjanya, dan lain-lain. Lanjut saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari database MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL atau struktur query language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Yang pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah freeware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. Kemudian fungsi dari MySQL. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki SQL adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Kemudian kita harus tahu juga apa kelebihan dari kekurangan MySQL. Kelebihan dari MySQL. Yang pertama, bersifat open source. Untuk pengguna dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, karena memiliki dua lisensi, yaitu free software dan freeware. Yang kedua, mendukung pengguna multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungannya di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersamaan atau teamwork. Yang ketiga, terintegrasi dengan bahasa programan yang lain. Kelebihan lain adalah dapat terintegrasi dengan bahasa programan yang lain seperti pada PHP dengan menggunakan PHP-MyAdmin sebagai perantara. Anda sudah bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. Kemudian kelebihan lain dari MySQL adalah yang keempat, yaitu sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL juga sangat variatif. Contohnya adalah tipe data factor, integer, float, double, date, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini, Anda dapat mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. Yang kelima, struktur tabel cenderung fleksibel. Jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database yang lain seperti Oracle dan Frontends, MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh dalam proses eksekusi pada alter table lebih mudah digunakan dan cepat diproses. Kelebihan lainnya yaitu yang keenam, sistem keamanan yang tetap terjamin. Sistem keamanan yang telah terjamin, MySQL dapat mengatur hak akses pengguna atau user dengan enkripsi tinggi. Selain itu, terdapat beberapa fitur keamanan yang lain seperti level nama pada host dan pembuatan subnet mask. Jadi, bukan berarti dengan perangkat lunak yang bersifat open source membuat keamanan menjadi buruk. Kelebihan yang ketujuh yaitu tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. MySQL dapat diinstal pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas jika dibandingkan dengan database lain. Dapat dijalankan dengan kapasitas memori yang lebih kecil, sangat cocok digunakan oleh setiap orang untuk membuat pengembangan aplikasi dengan konsumsi RAM yang rendah. Kelebihan yang kedelapan yaitu perangkat lunak portable. Perangkat database MySQL bersifat portable.
Portabel di sini maksudnya adalah sistem berbasis data dapat diolah dalam berbagai platform atau multi-platform sehingga dapat dijalankan oleh Windows, Linux maupun Mac OS. Kemudian kita harus tahu apa kekurangan dari database MySQL. Yang pertama, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game atau mobile. Untuk Anda yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk pengolahan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dengan metode cloud yang lebih real time. Yang kedua, technical support yang kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya, sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungi technical support. Yang ketiga, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan untuk mengolah basis data dalam kapasitas besar. Apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan Big Data atau BigQuery karena MySQL dikhususkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Kemudian kita harus tahu juga cara kerja dari database MySQL. Database MySQL didasarkan pada model client server. Inti dari MySQL adalah server MySQL yang menangani semua instruksi atau perintah basis data. Server MySQL tersedia sebagai program terpisah untuk digunakan dalam lingkungan jaringan client server dan sebagai perpustakaan yang dapat disematkan atau ditautkan ke dalam aplikasi yang terpisah. Yang kedua, MySQL beroperasi bersama dengan beberapa program utility yang mendukung administrasi database. MySQL perintah dikirim ke MySQL server melalui klien MySQL yang diinstal pada komputer. Yang ketiga, MySQL pada awalnya dikembangkan untuk menangani basis data besar dengan cepat. Meskipun MySQL biasanya diinstal pada satu saja, ia dapat mengirim database ke beberapa lokasi karena pengguna dapat mengakses melalui klien MySQL yang berbeda. Antarmuka ini mengirimkan pernyataan SQL ke server dan kemudian menampilkan hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 bagian bahasa SQL serta contoh-contoh perintah yang digunakan. Yang pertama yaitu Data Definition Language, yang kedua Data Manipulation Language, yang ketiga Data Control Language. Yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language adalah kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk memuat dan mengubah struktur dan definisi tipe data dari objek-objek database seperti tabel, index, trig, view, dan lain-lain. Contoh perintah yang digunakan yang pertama adalah membuat tabel atau create table. Digunakan untuk membuat tabel atau sinteks umumnya sebagai berikut. Create table buku, purpose, buka kurung ID, integer, primary key, kode buku, factor, buka kurung 20, null. Judul buku, factor, not, null, tanggal, terbit, date, null. Kemudian perintah yang kedua adalah menghapus tabel atau drop table. Digunakan untuk melakukan penghapusan tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop. Semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Semua transaksi vending akan di-comment. Semua indeks akan dihapus perintah drop. Ini tidak bisa di rollback. Sebagai contoh, jika kita ingin menghapus tabel def, maka yang harus dilakukan adalah perintah drop table def.
Kemudian perintah yang ketiga adalah menambah atau menghapus kolom atau alter tabel. Ini adalah bahasa programan yang dipakai manakala hendak merubah struktur suatu tabel atau modifikasi bentuk kolom, mengganti ataupun sekedar menambah tabel yang sebelumnya sudah ada. Kemudian ada juga perintah revoke. Perintah revoke digunakan untuk menarik kembali atau mencabut atau membatalkan hak akses khusus yang sebelumnya telah diberikan melalui perintah grade. Sintaks revoke, type referring on name object from name pengguna. Kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Misalnya digunakan untuk menambah data, merubah data, maupun menghapus data pada database. Contoh perintahnya yang digunakan, yang pertama, insert, berfungsi untuk menambah data atau record pada database. Yang kedua, delete, berfungsi untuk menghapus data pada database. Yang ketiga, update, yaitu perintah yang berfungsi untuk merubah maupun memperbaharui data pada database. Yang keempat, select, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari suatu tabel pada database. Kemudian yang ketiga adalah Data Control Language. Data Control Language atau DCL adalah salah satu dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap referring atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Hak akses khusus ini diperlukan setiap user database untuk melakukan berbagai aksi di database seperti membuat objek, menghapus objek, mengubah objek, menampilkan hasil query, dan seterusnya. Kemudian adalah contoh perintah yang digunakan dalam data control language. Yang pertama yaitu grade. Perintah grade digunakan untuk memberikan hak akses khusus kepada user untuk melakukan aksi tertentu pada objek tertentu di database. Yang kedua, syntax. Perintahnya adalah grant type referring on nama objek to nama pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis tipe data yang ada pada database MySQL. Yang pertama yaitu tipe data angka atau numeric. Tipe data angka atau numeric merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe data angka terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di bawah ini. Kemudian yang kedua, tipe data teks atau string. Tipe data teks atau string merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung yakni sebanyak 255 karakter. Berikut di bawah ini adalah beberapa jenis-jenis tipe data string yang terdapat pada database MySQL. Kemudian yang ketiga, tipe data date. Tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal. Beberapa jenis tipe data date yang dapat digunakan. Lihat pada tabel. Kemudian tipe data blob. Tipe data blob merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lain. Berikut ini jenis-jenis tipe data blob. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah yang digunakan untuk membuat tabel pada database MySQL. Create table adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah tabel di database MySQL. Kemudian nama tabel adalah penamaan untuk tabel di dalam database. Kemudian nama field adalah penamaan untuk field atau kolom di dalam tabel. Kemudian type adalah
pemberian sebuah tipe data untuk field atau kolom. Kemudian, panjang adalah pemberian ukuran jumlah atau batasan data yang masuk pada sebuah field atau kolom. Kemudian, primary key digunakan untuk mendefinisikan kunci pada field atau kolom. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL. Yang pertama, insert digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel. Berikut contohnya. Kemudian select digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel. Berikut saya akan menampilkan contohnya. Selanjutnya delete digunakan untuk menghapus baris data. Berikut contohnya. Saya akan tampilkan. Kemudian update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update harus menggunakan casual atau where untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data. Kecuali ingin mengubah seluruh, maka tidak perlu di casual. Berikut ini adalah sintaksnya. Update, nama tabel, set nama field 1. Sama dengan flow, nama field 2 sama dengan flow where. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan materi konsep dasar database MySQL, baik itu dari segi pengertiannya, fungsi, kelebihan dan kekurangannya, beserta cara kerjanya dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.